Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Safitri dengan NIM 240209502060. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah sistem operasi. Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai manajemen proses. Manajemen proses adalah suatu pendekatan yang melibatkan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan siklus hidup suatu proses dalam sistem operasi, mulai dari penciptaan hingga terminasi. Proses dalam konteks ini didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi dan merupakan unit dasar dari eksekusi dalam sistem komputer. Materi yang kedua yaitu mengenai diagram state manajemen proses. Dalam sistem operasi, diagram status manajemen proses menggambarkan siklus hidup sebuah proses, mulai dari penciptaan hingga penghentian. Nah, adapun siklusnya yang terdapat pada gambar tersebut, yang pertama yaitu new. Proses baru saja dibuat dan menunggu untuk dimulai. Pada tahap ini, proses belum mulai dijalankan oleh CPU. Nah, yang kedua yaitu ready. Ready. Proses siap untuk dieksekusi tetapi menunggu giliran CPU. Proses ini sudah dalam antrian menunggu CPU untuk diproses. Nah, yang ketiga yaitu running atau menjalankan. Proses sedang dijalankan oleh CPU. Proses ini aktif di memori dan sedang mengeksekusi instruksi. Yang ketiga yaitu blockade atau waiting. Proses sementara dihentikan untuk menunggu peristiwa eksternal seperti input, output, atau sumber daya lain. Proses ini tidak dapat melanjutkan eksekusinya sampai kondisi yang ditunggu tersedia. Nah, yang terakhir yaitu terminated atau selesai. Proses telah selesai dieksekusi dan keluar dari siklus hidupnya. Proses ini tidak lagi aktif dalam sistem dan tidak dapat dijadwalkan ulang. Materi selanjutnya yaitu mengenai operasi-operasi manajemen proses. Ada 4. Yang pertama, create proses. Operasi ini melibatkan pembuatan proses baru dalam sistem. Proses dibuat melalui panggilan sistem atau system call dan biasanya dimulai dalam status new. Yang kedua yaitu schedule proses atau penjadwalan proses. Setelah proses dibuat, sistem operasi menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Proses berpindah dari status ready ke running. Yang ketiga yaitu block wait. Proses dapat memasuki status blockade atau waiting ketika menunggu peristiwa eksternal seperti operasi input atau output. Yang keempat yaitu terminate proses atau menghentikan proses. Proses yang telah selesai eksekusinya atau dihentikan oleh sistem akan memasuki status terminated. Nah, yang terakhir yaitu mengenai algoritma manajemen proses. Yang pertama, first come atau first served. Algoritma ini memproses sesuai dengan urutan kedatangannya. Proses yang pertama kali datang akan dieksekusi terlebih dahulu hingga selesai. Meskipun sederhana, FCFS dapat menyebabkan masalah seperti convoy effect, di mana proses yang lebih pendek harus menunggu proses yang lebih panjang selesai. Nah, terdapat gambaran pada Virscom dengan VCVS urutan eksekusi adalah P1, P2, dan P3. Proses P2 dan P3 ini harus menunggu P1 selesai meskipun mereka memiliki waktu eksekusi yang lebih singkat. Nah, yang kedua yaitu Shortest Job First atau SJF. Algoritma ini memilih proses dengan waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. SJF dapat meningkatkan efisiensi sistem, tetapi sulit diterapkan dalam praktik karena memerlukan estimasi waktu eksekusi yang akurat. Nah, contohnya